Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang permintaan. Permintaan itu sendiri adalah jumlah produk, barang maupun jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang itu sendiri. Jadi, jika harga barang itu mahal, maka permintaan akan sedikit. Dan jika harga barang itu murah, maka permintaan akan menjadi bertambah. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu yang B. Harga barang lainnya. Misalkan harga ikan lebih murah dibandingkan dengan harga ayam, maka akan terjadi penurunan terhadap daging ayam dan akan terjadi peningkatan terhadap daging ikan. Itu dinamakan dengan barang substitusi. Ada juga barang komplementer. Jika permintaan meningkat pada tanaman, begitu juga akan diikuti dengan meningkatnya permintaan terhadap pot tanaman itu sendiri. Dan jika menurun, maka akan sebaliknya. Nah, itu yang dipengaruhi oleh harga lainnya. Selanjutnya yang C, pendapatan per kapita. Jika pendapatan masyarakat itu meningkat, maka otomatis permintaan pada suatu barang juga akan meningkat karena kemampuan daya beli mereka itu meningkat. Selanjutnya yang D, selera masyarakat. Jika selera masyarakat itu meningkat, maka permintaan pada suatu produk akan meningkat. Dan sebaliknya, jika selera masyarakat mengalami penurunan, maka permintaan pada suatu barang pun akan mengalami penurunan. Selanjutnya yang E, jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk itu banyak, maka permintaan akan bertambah. Dan jika jumlah penduduk itu lebih sedikit, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan lebih sedikit, seperti itu. Contohnya yang lebih mudah itu beras. Jika jumlah penduduknya itu lebih sedikit, maka permintaan beras akan lebih sedikit dibanding yang jumlah penduduknya itu banyak. Selanjutnya yang F, faktor perkiraan harga di masa mendatang. Nah, jika harga di masa mendatang akan meningkat, maka permintaan pada saat ini itu akan meningkat. Contohnya, jika perkiraan harga telur 1 minggu ke depan akan naik, maka permintaan telur di masa sekarang itu akan meningkat. Nah, itu faktor yang dipengaruhi oleh perkiraan harga di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yang G, distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan itu meningkat, maka permintaan juga akan meningkat. Jikalau sebaliknya distribusi pendapatan itu menurun, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan menurun. Selanjutnya yang H, usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, jika produsen itu aktif melakukan peningkatan penjualan seperti ikan, diskon gitu. Nah, maka itu akan mempengaruhi terhadap permintaan. Jika mereka aktif melakukan iklan-iklan, maka permintaan pun akan meningkat. Dan jika mereka atau produsen itu tidak aktif, maka akan terjadi penurunan terhadap permintaan karena tidak adanya iklan-iklan atau pemberitahuan ya terhadap masyarakat. Akan menjadi konsumen bagi mereka. Hukum permintaan itu berbunyi dilihat garis oranye, di mana kalau harga itu naik, maka permintaan akan menurun. Dan jika harga itu turun, maka permintaan akan bertambah. Selanjutnya, kita akan membuat kurva permintaan. Bagaimana cara membuatnya? Bisa dilihat di bagan tabel harga jeruk. Di sini ada harga dan di sebelahnya ini ada jumlah. Kita tinggal masukkan saja ke dalam garis kurva ini. P ini untuk keterangan harga, sedangkan Q itu untuk keterangan jumlah. Kita masukkan. Di sini titik 0 berarti diurutkan dari nilai terkecil terlebih dahulu.
Selanjutnya yang harganya juga sama, tinggal dimasukkan, dilihat ini harga 10.000 itu jumlah permintaan jeruknya itu yaitu 20. Berarti tinggal ambil garis. Dan sama yang lainnya, untuk harga 9.000 permintaan jeruk 40. Untuk harga 8.000 permintaan jeruk 60. Untuk harga 7.000 permintaan 80. Dan yang terakhir, untuk harga 6.000 permintaannya 100. Nah, maka diketemukanlah gambar kurva permintaan itu seperti ini ya. Ketika jumlah dari jeruk ini mengalami peningkatan sedangkan harganya sama, maka akan terjadi pergeseran kurva itu ke sebelah kanan. Dan jika harganya sama tetapi jumlah permintaan jeruk itu menurun, maka garisnya akan bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya kita bahas, jika harga jeruk mengalami kenaikan, maka kurva akan bergeser ke kanan. Dan jika mengalami penurunan permintaannya, maka akan bergeser ke kiri. Di kurvanya kita buktikan. Dilihat, ketika harga jeruknya 10.000, permintaannya mengalami kenaikan dari 20 menjadi 40 dan mengalami penurunan dari 20 menjadi 10. Kita lihat. 40. Berarti harga 10.000 itu letaknya di sini. Dan penurunan 10 berarti di sini. Harga yang kedua 9.000 menjadi 60. Berarti di sini. Selanjutnya penurunannya menjadi 30. Berarti di sini. Harga 8.000 kenaikannya menjadi 80. Penurunannya menjadi 50. Harga 7.000 kenaikan 100. Penurunannya menjadi 70. Terakhir, harga 6.000 kenaikan menjadi 120. Dan penurunan menjadi 90. Nah, berarti ditemukan garis untuk D1 dan ini garis untuk D2. Bisa dilihat ketika permintaan mengalami kenaikan, maka dari garis awal itu akan bergeser ke kanan. Dan jika mengalami penurunan, maka garis akan bergeser ke kiri. Seperti selanjutnya kita akan menghitung fungsi permintaan. Rumus dari fungsi permintaan yaitu P dikurangi P1 sama dengan M dikali Q dikurangi Q1. Sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, kita harus mencari M terlebih dahulu. Nilai M dicari dengan memasukkan delta P dibagi delta Q. Delta P itu apa? P itu yaitu harga jeruk. 15.000 dan 14.000 selisihnya adalah 1.000.
dibagi selisih harga 100 dan 200. Jadi selisihnya adalah 100. Sama dengan min 10. Nah, setelah kita dapatkan M sama dengan min 10, kita masukkan rumusnya ke dalam sini. P dikurangi harga ke-1 adalah 15.000 sama dengan min 10 dikali Q dikurangi Q satunya adalah 100. Jadi P min 15.000 sama dengan min 10 Q min dikali min sama dengan plus 1000. Nah, selanjutnya kita alihkan dari sebelah kiri sama dengan menjadi ke kanan menjadi plus. P min P sama dengan min 10 Q ditambah 16.000. Nah, kita sudah tahu nilai dari P, tinggal mencari Q. Q kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi plus. 10 Q sama dengan 16.000 min P, atau Q sama dengan 1600 dikurangi 1/10 P. Nah, ini nilai dari Q. Seperti itu. Sekian materi mengenai permintaan. Untuk materi selanjutnya mengenai penawaran. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.